mengundurkan diri. Untuk apa? Itu pas saudara pergi ke Jerman itu. Oh iya, saya guyon aja, tak ini aktenya notaris itu. Oke, ya. Benar ya, saudara pernah di Sita ya, itu apa namanya? Lightbox T-Series merek Fujitsu itu pernah saudara Sita. Oke. Di situ ada suatu apa nih, SMS saya. AU sarankan lobby ke SS yang tanggalnya 10 Agustus 2010 jam 12.11. Ini saudara dapat menjelaskan apa ini? Itu urusannya pertama apa namanya, orang tua saya itu lagi dipromosikan menjadi komisaris utama di suatu perusahaan BUMN dan menjadi saya kebetulan sempat minta saran ke Pak Anas, tapi Pak Anas nggak respon apa-apa, tapi saya menyimpulkan ya mungkin lebih baik bapak saya lobby ke Pak Sudi Silalahi. Pak Anas bilang apa? Nggak bilang apa-apa sih. Nggak ada saran sama sekali? Nggak ada. Nah, ini keterangan saudara ya, di poin 83 ini. Yang dimaksud dengan DET adalah bapak saya Muhayyad. Yang dimaksud dengan AU adalah Anwar Grom. Yang dimaksud dengan SS adalah Sudi Silalahi sebagai Ketua Dewan Syuro 2 FSPMRSI. Maksudnya adalah pada waktu bapak saya dijalankan sebagai salah satu komisaris di sebuah BUMN. Namun saya tidak ingat BUMN mana. Pada waktu itu saya pernah bertanya kepada Pak Anas tentang hal tersebut. Saran Pak Anas agar bapak saya melobi kepada Pak Sudi Silalahi. Ini keterangan saudara ini. Bukan ya. Kalau untuk itu Pak Anas diem aja sih, nggak nyalain apa-apa. Tapi apa namanya, untuk urusan apa ya dulu ya, kalau nggak salah urusan perpanjangan komisaris mandiri yang dulu, yang sebelumnya itu Pak Anas nyarankan seperti itu. Pak Anas menyarankan untuk melobi. Ya kan wajar kan, karena kan pertemanan almarhum orang tua dengan Pak Sudi kan sangat dekat. Oke, dari saran Pak Anas ada ya? Dulu, bukan yang itu. Loh, itu keterangan saudara kan di poin Ya, ini. karena sama-sama posisi komisaris, jadi saya agak rancu, Pak. Oke. Kemudian ini saudara juga BlackBerry ya, pernah di Cinta ya. Nggak pernah saya Pak, di kita BlackBerry. Oh, Pak Arif ya, di Pak Arif ya. Nggak tahu saya. Pak Arif Barma. Itu ada displaynya Pak Munadi Lambang atau Andi. Di situ ada kiriman, progres sudah 4%, lagi nunggu. Pesawat di Samratulangi. Naik Lion, jawab Garuda, gak ada, ketok di sana. Nah, itu ya naik singa, sing duwe selili. Nah, ini gimana ceritanya ini? Ini masalah apa ini? Ada 40% itu apa nih? Yang Pak Arif. Pak Arif ya. Pak Arif, kalau nggak salah itu progres pekerjaan di Bio Farma. Apa ITS itu? Oh, ITS. Apa sih? Itu ya mungkin di ITS gini, jadi di ITS itu pernah konsultan perusahaan keluarga kami di Surabaya itu sebagai konsultan, dan kebetulan Atika sebagai kontraktornya. Terus? Jadi saling mengingatkan, jadi progresnya saya sebagai konsultan pengawas itu tugasnya mengingatkan kontraktor supaya bekerja dengan sesuai dengan waktu dan on time. Jadi apa namanya? Jadi kita saling mengingatkan aja, Pak. Jadi itu aja urusannya, antara konsultan dan kontraktor. Instruksi majelis. Ini agak bingung, ini kemana urusannya dengan kalau bisa dipersingkat saja misalnya supaya enggak. Ini BAP yang mulia. Kita kan kalau kita kan ada istilahnya kan kantong-kantong, ada kantong relevan aja.
kan kita kan bicara masalah kantong kan Pak Naja segala macam itu. Nah, salah satunya itu adalah Pak Munadi. Jadi saya akan sedikit bertanya sedikit saja kok, nggak banyak-banyak. Oh iya. Karena di BAP-nya dia cuma satu kalimat aja. Nah, ini sudah kedua ini, silakan. Oke, terkait Bio Farma. Saudara kenal dengan namanya Prof. Samsul Harto? Kenal. Siapa itu? Komisaris utama, Pak. Ada hubungan apa saudara? Kalau bercerai kapan saudara dengan ini? Hubungan kita itu sebetulnya sesama, beliau itu senior HMI di Surabaya. Jadi pertemanan kita itu mulai, bukan pertemanan, artinya saya kenal itu karena beliau senior. Saya sering sowan ke rumah almarhum Pak Samsul Harto itu. Lalu pada waktu di Jakarta itu dia tanya, tolong ini dalam bahasa Jawa, tolong balik kontraktornya api buat Bio Farma gitu. Dia komisaris utama ya di situ ya. Tapi kenapa nanya sama saudara soal itu? Saudara itu ada kapasitas sebagai apa di sini? Gini, karena beliau tahu kita punya perusahaan keluarga di konsultan di Surabaya, jadi mungkin dunia itu juga familiar. Ya. Dan beliau itu orangnya gerapiak, jadi gampang ngobrol sama orang. Jadi mungkin juga tidak bermakna, mungkin juga bermakna. Ini sampai berapa nilai proyeknya itu? Nggak ingat saya Pak dulu, tepatnya ya. Itu 200 miliar, namun hanya akhirnya menjadi 50 miliar. Mungkin. Terus akhirnya PT Adikarya. Adikarya itu cuma satu kalau saya menangnya Pak. Yang lain PP kalau saya. Jadi mayoritas itu PP yang menang, bukan Adikarya. Kemudian ini ada SMS dari apa ini? Live YouTube ya. Ayah mau kalau PP dan Adi beres dulu. Ini apa ini? Saudara terangkan itu. Itu cuman diulangi lagi. Ayah mau kalau PP dan Adi beres dulu. Betul. Itu 9 dari 28 2010. Ini 28 September 2010 nih. Apa maksudnya ini SMS ini? Itu ada urusan apa namanya, cukup bagus itu pada waktu rapat dengan ketua DPR Marzuki Ali, dia marah-marah dan Pak Marzuki juga marah, dan itu sampai di telinga orang tua saya, sehingga orang tua saya minta ke Adikarya, terutama direksi utama dan direksi, untuk minta maaf karena untuk menjaga hubungan dan antara instansi lebih baik tidak ada hal semacam itu. Nah ini kan SMS dari siapa? Dari saudara ke saudara ini? Dari mana? Info masuk ke saudara, dari orang tua saudara maksudnya ini? Dari chat itu orang tua saudara? Iya betul. Dari Pak Muhayyad maksudnya? Betul. Lah kok sampean maksud saya itu loh? Ini ada SMS Pak Muhayyad saudara, ayah mau kalau PP dan dari dulu. Ini kaitan dengan saudara apa? Pada waktu itu saya lagi ketemu orang tua, kalau nggak salah makan siang gitu. Orang tua saya mendengar informasi itu karena kebetulan beliau itu tidak punya handphonenya saudara Bagus, Togo Bagus, dan minta saya untuk kontak untuk menyelesaikan itu dengan direksi Adikarya gitu. Urusan yang ini Pak tadi ya, yang marah-marah tadi. Yang perumahan tadi apa tadi? Gedung DPR itu. Nah, jadi ceritanya Pak Togo Bagus itu lagi marah sama Pak Marzuki juga marah. Nah, itu sampai di peredaran lah apa Ya, informasinya. Ke saudara itu, apakah anaknya atau apa kok saudara itu? Loh, karena gini, karena saya diminta telepon Pak Bagus, terus ketika itu saya bilang lebih baik kan yang diajak semuanya yang ikut rapat Pak Marzuki Ali itu. Nah, terus karena perseteruan itu antara kedua perusahaan itu, sehingga orang tua saya berpesan kalau itu akur dulu gitu, jangan sampai berantem di depan saya gitu. Saudara maksud saya itu. Iya, karena saya ikut rapat makan siang itu loh.
Pak Indra ya. Sebentar ke Pak Munadi dulu sebentar. Pak Munadi pernah menyewa apartemen di Rizkalton ya? Saya sering Pak nyewa itu. Oke, yang selama 3 bulan ada di situ. Nyewa jam jangka waktu 3 bulan? Waduh, hampir 3 bulan, 2 bulan gitu saja Pak. Lama itu. Ya, Pindah apa nih saudara menyewa? pindah-pindah Pak, saya kadang-kadang di Ritz PP, Pasiflash, kadang-kadang Ritz Kuningan, gitu ya. Dalam rangka meeting dengan klien saya Pak. Sewa hotelnya sampai berbulan-bulan seperti itu? Iya. Oke, nanti saya tunjukkan barang buktinya. Saudara yang melihat acara itu juga. Pak Indra Jaya Monopol ya? Pinjam sebetulnya. Oke. Pak Indra selaku Direktur Operasi Utama Karya ya? Iya. Oke. Saudara ada hubungan dengan PT Adikarya? Sebelumnya saya Direktur Operasi PT Adikarya. PT Adikarya. Apa jabatan saudara nih? Direktur Operasi PT Adikarya. Itu pasti Direktur Adikarya ya. Direktur utamanya Pak Bambang Triwibowo. Betul. Oke. Kemudian terkait masalah ini, apakah saudara kenal dengan Tengku Bagus Muhammad Nur? Kenal. Siapa dia itu? Kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adikarya. Itu anak buah saudara di situ? Ya, betul. Anak buah saudara. Kalau dengan Mahfud Suroso, saudara kenal? Kenal. Oke. Kapan kenal dengan Pak Mahfud Suroso? Pada saat vendor catering. Vendor catering itu diadakan pada saat ulang tahun Adikarya. Ulang tahun Adikarya itu mengadakan acara vendor catering yang diundang untuk merasakan kita berterima kasih atas mitra kerja. Sudah kerja. Apakah itu pertemuan-pertemuan subkontraktor maksudnya? Bukan kontraktornya tapi subkontraktor. Vendor catering itu bisa sebagai subkontraktor, bisa juga sebagai supplier. Supaya Ya, jadi tidak khusus dengan Mahfud Suroso. di seluruh vendor, seluruh subkontraktor Ya, yang datang, seluruh subkontraktor yang datang, bukan Subkontraktor, kontraktornya saya itu, ya, subkontraktor, subnya saja ya, bukan kontraktornya. subkontraktor dan supplier mungkin kurang penjelasannya. Jadi Pada saat bertemu dengan Pak Mahfud Suroso, ya, apakah dikenalkan juga bahwa Pak Mahfud itu adalah temannya Pak Munadi? ya, dia memperkenalkan diri. Oh, Pak Mahfudnya Pak Mahfud, Pak Indra, saya temannya Pak Munadi. Oh ya, gitu. Nah, kok dikenalkan dengan teman Pak Munadi bagaimana? Ini kaitannya apa? Terkait masalah subkontraktor, kemudian bicara Pak Munadi ini. Ya, dia memperkenalkan diri saya kepada saya bahwa dia temannya Pak Munadi. Ya, Pak Munadi itu siapa kok sampai dikenalkan saya gitu loh? Apakah Dia ini mungkin menganggap bahwa mungkin dia temannya Pak Munadi dan saya kenal dengan Pak Munadi. saudara kenal nggak dengan Pak Munadi? Kenal. Pak Munadi itu siapa? Saya kenal beliau pada tahun 2006 atau 2007 pada saat dia diundang pernikahan
dan putranya Pak Mukhayat. Pak Mukhayat, yang tadi dikatakan sebagai Deputi BUMN tadi. Ya, Deputi Menteri BUMN bidang jasa konstruksi dan usaha lainnya. Oh, tidak ada kaitan dengan saudara itu ada? Tentu karena Deputi Menteri sebagai pembina BUMN jasa konstruksi. Sehingga lalu dikenalkan ini anak Munadi itu ya, kata Pak Muhammad kenal itu ya. Terus kalau dengan Pak Anas Urbaningrum, kenal enggak? Kenal. Kapan saudara kenal dengan Pak Anas itu? Kenalnya sudah lama, pada saat beliau masih pada saat zaman reformasi sebagai sesama alumni HMI, tetapi dia sudah menjabat saat itu ketua PBHMI. PBHMI ya? Ya, Oke, tahun 98 saat itu. kurang lebih demikian. Terus tadi saudara terkait dengan Pak Munadi. Pak Munadi itu apakah pernah menawarkan kepada saudara suatu jabatan kepada saudara Pak Munadi? Ini kan Pak Munadi maksudnya kan? Ya. Oke, pernah nggak ada seperti itu? Tidak, karena pada saat saya belum kenal dengan Munadi, saya sudah menjabat Direktur Keuangan dan SDM PT Adikarya Ini keterangan saudara sampai ya? dengan tahun 2010. Itu ya, Direktur Keuangan tadi ya. Ini keterangan saudara di poin 6. Sekitar tahun 2012 di case yang terletak di Hotel Ritz-Carlton. Oh, yang jabatan itu ya? Pacific Place, sebentar Oh. dulu nih saudara. Saya sedang berbicara dengan saudara Munadi Lambang tentang banyak hal. Kemudian menawarkan kepada saya untuk menjadi dirut PT Adikarya Betul. dengan huruf syarat bercanda. Dan ia dapat mempertemukan dengan orang yang dapat membantu saya untuk menjadi dirut tersebut. Saya kemudian dibawa oleh saudara Munadi Lambang untuk bertemu dengan saudara Muhammad Nazaruddin. Saat itulah saya pertama kali bertemu dan bersalaman dengan Muhammad Nazaruddin. Betul. Ini Nah, bisa saya pikir- gimana nih Pak? Ini Pak siapa? Pak Munadi ini bagaimana? Kan Pak Munadi saat itu sebagai pengurus DPP daripada Demokrat. Tentunya partai pemenang banyak mempunyai pengaruh terhadap posisi-posisi BUMN itu paling tidak dalam penafsiran saya. Suatu saat saya sebagai direktur operasi, dia tanya kepada saya, Mas, apa nggak pengen jadi? Udahlah, nggak tahu. Tapi coba Allah kenal. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Terkait dengan masalah Pak Munadi, pernah nggak ada suatu minta tolong untuk mengawal proyek Pak Munadi kepada saudara? Dulu pernah pada saat saya direktur keuangan, Ya, gimana coba ceritanya? direktur keuangan, ya. Direktur keuangan, dia bilang, Pak, saya mau jadi sub, oh silakan jadi sub sesuai dengan aturan, tolong dibantu, ya, begitu saja. Karena saya tidak punya kewenangan untuk menentukan jadi sub atau tidak. Tapi mintanya kepada saudara ya? Ya, dia menganggap mungkin saya punya pengaruh seperti itu. Oke. Itu proyek apa? Kalau nggak salah, waktu itu adalah gedung pajak. Gedung pajak ya? Ya, Yang di Jalan Gatot Subroto Jakarta itu. betul. Kemudian kalau yang tahun 2010 ada lagi di situ? Nggak ada. Kalau suruh datang terkait masalah PP dengan Pak Ketut ada? Itu bukan masalah gedung. Jadi ada pertemuan dengan PP. Betul. Ini ceritanya bagaimana ini? Ini kan terkait Pak Munadi. Pak Dilan punya kayaknya power nih, bisa minta tolong, bisa. Bagaimana nih ceritanya nih? Coba dari awal. Pada saat saya menjadi direktur operasi, saya membawain divisi konstruksi 1
suatu ketika sebenarnya Direktur Utama Pak Bambang Triwibowo meminta saya untuk mewakilinya. Ada pertemuan antara Adikarya dan PP dengan Pak Marzuki Ali. Kemudian saya bilang, Pak, Tak potong dulu. Ya. Terkait adalah pertemuan itu apakah saudara yang meminta itu adalah saudara Munadi? tidak. Pertemuan itu? Tidak, saya tidak tahu, tetapi itu dapat tugas dari Pak Sirut. Oke, ini sebelum itu lebih jauh saya bacakan ya. Tahun 2010 saya pernah di SMS oleh Munadi Lambang agar saya bersama dengan Pak Ketut pemasaran PTBP datang ke rumah Dewan Suro. Maksudnya adalah Pak Muhayat di rumahnya di Tanjung Barat Indah. Nah, itu. Oke, pertemuan untuk Pak Marzuki Ali tadi itu bukan atas inisiatif Pak Munadi, tetapi setelah itu ada permasalahan, Pak Munadi memberitahu saya supaya ada pertemuan dengan Pak Muhayat. Terus Ya. SMS ini? Ya, makanya. Jadi yang diminta itu bukan pertemuan dengan Pak Marzukinya, tetapi pertemuan dengan PP dengan Pak Muhayat. Terus itu yang meminta adalah Pak Munadi tadi ya. Bukan meminta, memberitahu. Oke, terus itu masalah PP ya, Ya. masalah terkait pembangunan gedung DPR itu ya. Gedung Iya, DPR. masalah itu ya. Ya. Terus terkait dengan Pak Munadi lagi, Pak Munadi lagi. Pernah nggak saudara ngobrol-ngobrol konsultasi dengan berbagai hal yang lain? Yang lainnya yang dimaksud SMS dengan Pak Munadi. kalau selama ini sih hubungan kami sesama alumni ITS, sesama alumni HMI, dan sesama pengurus Yayasan Insan Cita. Hal yang lainnya mungkin mohon dijelaskan Pak Jaksa, Pak CPU. Oke, jadi gini, poinnya adalah pada tanggal 28 Februari 2011, setelah Munadi Lambang diutus oleh KPK, dia sempat berkomunikasi dengan saya. Dikatakannya agar saya, satu, hati-hati jangan percaya SMS yang ditujukan penyidik. Dua, kata Munadi, Mas nanti kalau ditanya KPK, jangan bawa namaku. Nanti kalau ditanya tentang Dewan Suro atau Pak Muhayat, jawab saja kalau disuruh untuk bantu remaja masjid. Betul seperti itu. Kira-kira tidak persis seperti itu, tetapi pada saat memang itu ada rame, kami komunikasi, intinya saling berhati-hati dalam statement untuk tidak menyampaikan yang salah. Jadi siapa tahu ada SMS yang palsu atau apa untuk menjebak. Karena kita mendengar nama KPK ini sudah mengerikan, kira-kira seperti itu. Oke. Tadi itu ya SMS-nya ya. Ya. Kemudian ini beberapa minggu yang lalu juga masih di awal 2013, Munadi menyampaikan ke saya agar dibantu bisa bertemu dengan Arif TR karena ada pesan dari Ketua Umum, maksudnya adalah Mas Anas. Betul seperti itu? Jadi sebenarnya begini, pada saat saya ditanya oleh penyidik, saya juga agak kaget. Ceritanya begini. Jadi ya ketemu dengan ini. Nah, saya ada trauma dengan KPK ini, agak takut pertama kali. Ya Mas, memang ada. Gitu. Tapi prinsip tidak seperti itu. Sebenarnya saya ingin sendiri bertanya kepada Arif. Sebenarnya kayak apa sih kejadiannya? Nah, yang Pak Munadi itu ngomongnya seperti itu, intinya loh, saudara. Benar enggak ngomongnya intinya dari pembicaraan itu?
Pak Indra. Ya, ada sebagian seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian terkait masalah bon, saudara tahu ada istilah bon sementara di situ. Bon sementara saya tidak tahu ada. Ini kok saudara bisa menjelaskan ini di sini nih di poin 10 nih. Bon sementara yang dimana? yang ada di PT Adikarya. Ya, setiap perusahaan pasti ada bon sementara untuk dipertanggungjawabkan, itu ada. Oke, setiap ada ya. Ya. Kalau bon sementara ini di Adikarya, saudara tahu digunakan untuk apa saja? Tidak tahu, itu dipakai, digunakan, yang tahu adalah yang melakukan bon. Oke. Terus pertanggungjawabannya bagaimana nih pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabnya ya kepala divisi setiap bon itu dipertanggungjawabkan. Aturan akuntansinya adalah 14 hari setelah mengambil bon sementara harus segera dipertanggungjawabkan. Kalau katakanlah tidak dapat dipertanggungjawabkan, apakah kembali kepada orang yang mengeluarkan itu, yang mengajukan bon itu, beralih ke tanggung jawabnya? Itu adalah tanggung jawab kepala divisi untuk memperbaiki administrasinya. Lanjut ya, Bu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Indra Jaya Manopol. Pak Indra, untuk bon sementara itu kan berarti pengeluaran perusahaan ya, Ya. berarti perusahaan mengeluarkan uang. Terus bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa mendapatkan pemasukan untuk menyeimbangkan kembali neraca akibat uang-uang yang telah dikeluarkan tersebut? Bon sementara biasanya digunakan untuk hal-hal pengeluaran jangka pendek, misalkan untuk perjalanan dan segala macamnya. Oke. Nah itu harusnya ya 2 minggu harus diselesaikan. Enggak. Apakah bisa dalam satu kebijakan? Oke lah, nanti itu bisa dikompensasikan dari hasil pekerjaan yang didapat pada proyek-proyek jasa konstruksi yang akan didapatkan. Gitu. Tidak bisa, Tidak bisa. tidak bisa. Pak Indra, Karena itu tidak termasuk istilah bon sementara. tidak bisa. Oke. Pak Indra Jaya Manopol ini dengan Pak Munadi, Pak Muhayat, Pak Anas Ubaningrum benar sama-sama akuntan terikat dalam ikatan alumni HMI ya. Setahu saya Pak Munadi alumni, Pak Anas jelas alumni, saya alumni, tapi untuk Pak Mukhayat saya tidak tak, saya sepengetahuan saya karena saya ITS dia bukan alumni. Pernah ada menghadiri acara hajatan alumni HMI di Surabaya bareng-bareng dengan Pak Munadi dengan Pak Anas? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Kalau Pak Munadi pernah? Dengan Pak Anas ini? Tidak pernah. Oke. Pak, Bapak tahu kalau Pak Anas itu termasuk ada KMI yang cemerlang pada masanya sekitar tahun 2000. Bapak, pertanyaan saya Pak Munadi. Pak Indra. Oh sangat tahu, sangat tahu. Apakah Bapak juga tahu kalau Pak Anas ini adalah salah satu kader HMI yang akan mencalonkan diri jadi Ketua Umum Partai Demokrat? Tahu. Pak Munadi juga tahu? Kalau Pak Munadi, oh, Ya, mic-nya aja, Sir. tahu. Pak Munadi juga tahu. Oke, ke Pak Munadi. Pak Munadi bergabung dengan Partai Demokrat sejak tahun berapa? 2006. 2006. Berarti sudah kenal dengan Pak Anas? Ya ketika bergabung. Kenal ya. Oke. Tahu Pak Anas juga dari Jawa Timur. Tahu. Apakah Pak Munadi pernah sama-sama mencalonkan diri jadi caleg tahun 2009? Pernah? Pak Munadi berhasil pada saat itu, Tidak. tapi Pak Anas berhasil ya. Berhasil. Oke. Bapak, waktu itu juga tahu tadi katanya Pak Anas untuk menjadi ketua umum. Apa kontribusi pada saat perencanaan untuk membantu Pak Anas pada saat akan terjadi suksesi kepengurusan di Partai Demokrat? Kalau saya sih prinsipnya membantu semua calon. Jadi karena pertama saya ikatan pribadi dengan Pak Anas itu sama alumni HMI, karena orang tua saya menyuruh saya untuk membantu Pak Andi Malarangeng,
karena orang tua saya juga menyarankan seperti itu awalnya. Dan untuk Marzuki Ali, paman saya itu tim suksesnya Pak Marzuki Ali. Gini loh, untuk Anda sendiri, Anda Ya, tuh tiga-tiganya saya bantu. tiga-tiganya dibantu, Tiga-tiganya saya. tiga-tiganya dibiayai. Oh enggak, biaya gimana? Maksudnya gini, ini kan butuh dana. Oh enggak ada urusan sama dana ini. Oh, nggak ada. Oke lah. Ini urusan anu aja lah, lobby-lobby kecil-kecilan, lobby-lobby partai Demokrat di daerah kecil-kecilan. Oke. Apakah setelah Pak Anas menjadi ketua umum, Pak Munadi jadi termasuk duduk di kepengurusan partai Demokrat? Ya itu kejadian itu, mohon maaf Pak Anas, awalnya saya juga cukup malu dengan tawaran dari Pak Gede Pasek, yang menawarkan saya Pak Gede Pasek untuk jadi sekretaris beliau di Departemen Pemuda dan Olahraga. Dan saya bilang Pak Gede Pasek, apa mau Pak Anas menerima saya, karena ketika kongres itu warna saya nggak jelas. Saya juga membantu semuanya, tapi Pak Gede Pasek, karena Pak Anas ini punya visi untuk persatuan partai, jadi jangan khawatir, karena Anda juga kapasitasnya juga di Jawa Timur juga ketua bidang pemuda dan olahraga, jadi ya kita sama-sama bangun partai. Pak Gede Pasek pesannya seperti itu. Oke dah, gini Pak Munadi pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan apakah jadi pengusaha atau jadi konsultan? Maksudnya gimana? Pak Munadi kan untuk hidup kan harus ada penghasilan. Ya. Apakah Bapak itu bekerja sebagai konsultan atau sebagai pengusaha? Pak Munadi loh. Iya sama. Iya sama. Apakah pernah mengerjakan perusahaan jasa konstruksi? Nggak pernah saya. Tidak pernah. Apakah pernah mendirikan perseroan terbatas? Kalau PT ya banyak kan keluarga kita di Banyak. Surabaya. Termasuk PT yang ada pada Duta Sari Citra Laras. Ya kalau Duta Sari tujuannya itu proyek hotel itu dari sama parkiran. Yang lain-lainnya? Nggak ada. Ya nggak ada. Tahu apakah PT Duta Sari Citra Laras mengerjakan beberapa proyek-proyek dari APBN? Setahu saya Hambalang karena di berita Tempo itu beberapa tahun lalu. Yang lain kayak mungkin seperti Bio Farma, Nggak pernah. Nggak tahu. gedung pajak, Saya nggak tahu. Yang saya tahu gedung pajak itu Pak Mahfud. Cerita saya punya proyek gedung pajak. Tolong, tadi yang sambung sama Pak Indra saya. Anu dong, bilang Pak Indra dong kita kepingin